tentang hasil dari Munas 7 dari Labuan Bajo, kemudian satu lagi pedoman musda yang ditetapkan oleh DPP pada tahun 2022. Pada dasarnya ini tidak keduanya tidak bertentangan, ada beberapa yang kita sepakati bahwa baik di pedoman maupun di ADRT. Suara ini tidak terengah di apa ini? Kita tes suaranya masuk. Ya, coba. Iya, saya tanya. Halo, Bapak Ibu. Izin sejawat yang di ruang Zoom. Apakah suara Nigus terdengar jelas? Udah. Alhamdulillah terdengar. Udah jelas. Berarti Siko yang Mbak. Alhamdulillah. Dia takutnya dia ngicek dulu ya. Iya, itu. Ya. Terima kasih Siko deh memang kurang nih. Nanti Bapak Dewan Pertimbangan, Wakil Ketua, Ibu Sekretaris 1 dan 2, dan Ibu Bendara, ikut seluruh bidang tim. Kita kamera itu. Baik itu diklat, kesejahteraan negara kita internasional itu. P2KB ya memang terima kasih atas kehadirannya baik itu luring maupun daring dalam pertemuan ini. Marilah kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit semoga diberi Allah dengan kesembuhan yang sebaik-baiknya. Begitu juga dengan teman-teman kita yang ada kegiatan lainnya yang tidak bisa hadir bersama kita pada hari ini, dimudahkan. Pak Yes, Ya, Bu Nova. Roino jaleh Kak Es. Suara ini jale, cuman suara ketua yang tidak kadang tadi nggak kedengaran. Ini mohon maaf nih. Mau izin off cam ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya, makasih Bu. Yuk, assalamualaikum. Sedikit kita ulang. Mungkin salam penghormatan enggak ya Bapak Ibu. Mungkin kita mengulang hasil konsultasi kita dengan DPP bahwa yang dapat kita pedomani untuk pelaksanaan musda ini adalah pertama ADRT hasil dari Labuan Bajo. Yang kedua adalah pedoman musda yang sudah ditetapkan tahun 2022. Sebetulnya di keduanya ini tidak ada yang bertolak belakang. Sebetulnya sama, cuma perbedaannya hasil dari musda Labuan Bajo itu dari Labuan Bajo, periode untuk kepengurusan kedepannya adalah 5 tahun, sementara untuk yang dahulunya adalah 4 tahun. Yang kedua, sesuai dengan bab 2 yaitu standar dari administrasinya, itu dapat kita simpulkan bahwa kegiatan musda ini merupakan kegiatan dari DPD. Kemudian untuk kepanitiaan musda itu hanya terdiri dari 2 yaitu SC dan OC. Nah, ini persis sama dengan pedoman. Yang kedua, yang selanjutnya dijelaskan bahwa yang menetapkan dan mengeskakan itu adalah ketua DPD untuk tim panitia ini. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa SC dan OC yang setelah dibentuk oleh DPD ini dia mempunyai hak otonom penuh. Artinya tidak ada intervensi dari pihak DPD apapun, pihak manapun dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Itu yang perlu sama-sama kita sepakati. Kemudian artinya pada kondisi saat ini kita DPD, tunggu dulu, sebelumnya baik di pedoman maupun ADRT dicantumkan bahwa yang dibentuk ditetapkan oleh Ketua DPD. Pertanggungjawaban dari SC dan OC itu adalah kepada DPD. Artinya sebelum dan sesudahnya itu kembali ke DPD. Itu apanya. Dan yang mengeskakan adalah DPD, Ketua DPD. Nah, kondisi pada saat ini kita belum pernah menetapkan baik itu SC maupun OC. Apalagi SK-nya belum kita keluarkan. Itu kondisi saat ini. Jadi langkah-langkah pertamanya
yang pertama kita harus melakukan penunjukan untuk pembentukan SC dan OC itu merupakan kesepakatan kita pada hari ini. Harus satu output dari pertemuan kita hari ini harus terbentuk karena sudah mendesak waktunya dan ini output yang utama sekali. Kemudian untuk pelaksanaan tugas wewenang fungsi dari masing-masing tim SC-OC ini kita DPD tidak intervensi lagi. Walaupun nanti anggotanya SC itu adalah DPD ataupun anggota DPC, begitu juga OC itu boleh anggota DPD maupun DPC, itu tidak ada lagi intervensi dari kita tim DPD ini. Jadi untuk pelaksanaan penyelenggaraan muda otomatis mempunyai hak otonomi sepenuhnya yang dimiliki oleh SC maupun OC. Nah ini sepengetahuan kita ini belum terbentuk. Nah ini suatu output yang pertama. Kemudian adapun PR dari DPD adalah menyampaikan berupa secara tertulis kepada DPP bahwa penundaan pelaksanaan musda ini, karena sebetulnya kita musda ini harus di bulan Maret sesuai dengan musda kita sebelumnya. Nah ini harus ditandatangani oleh seluruh ketua DPC untuk penundaan ini. Nah ini mungkin kita tidak mungkin menghadirkan DPC hanya untuk tanda tangan. Mungkin nanti suratnya yang beredar kita kirim nanti atau secara elektronik nanti penandatanganannya atau gimana. Ini yang perlu kita carikan solusi. Ini hanya PR DPD. Di PR kita untuk musda ini hanya dua. Yang pertama menyepakati untuk penundaan ini secara tertulis. Yang kedua adalah penunjukan dan pembentukan tim SC maupun OC untuk musda ini. Ini untuk hari ini. Kemudian di luar kegiatan musda ini, nah kita tuh dituntut untuk pertanggungjawaban dari kegiatan kinerja kita selama 4 tahun ini, selama periode 2022 sampai 2026. Nah ini kita beranjak mulai dari rencana program yang kita susun waktu itu saat kita raker pertama yang di Hotel Cempago. Jadi kita bertitik tolak dari sana apa program yang kita rencanakan, kemudian apa yang terlaksananya, kemudian apa kendalanya, itu yang merupakan pertanggungjawaban. Alhamdulillah untuk keuangan, baik Wati maupun Niat, maupun dari Pak Al Diklat untuk pelaporan kegiatannya kita sudah final pada hari ini, sudah diterima. Kemudian kita menunggu dari bidang-bidang lain lagi. Untuk kesejahteraan, begitu juga Diklat, organisasi. Nah, ini mohon kita susun, mungkin pedomannya kita sudah bisa mengacu ke hasil Munas kemarin, kan sudah terstruktur untuk bentuk laporan kegiatan pun, bagaimana laporan hasil Munas itu, mungkin kita sudah bisa berpedoman ke sana untuk outline dari pelaporannya nanti. Jadi mohon Bapak Ibu, teman-teman, menyampaikan hasil dari evaluasi kinerja kita selama 40 tahun. Ya gitu lah, 4 tahun ini ke sekretaris Yanti ya. Yanti Nova nih. Yanti, Mbak berdua. Jadi setiap pas musda kita sudah ada, dan ini mohon nanti setelah laporan pertanggungjawaban kita ini tuntas setidaknya 2 minggu sebelum kegiatan musda. Seandainya ada perlu penyempurnaan dari bidang-bidang maupun dari sekretariat nantinya untuk ini. Jadi pas saat musda itu jangan ada terkendala kelancarannya oleh kita tim, karena kinerja kita tim DPD. Mungkin itu secara garis besar ada 3 PR kita yang untuk kita tindak lanjuti. Baiklah, untuk pertama gimana? Untuk Ketua DPC mungkin suratnya yang kita kirimkan atau nanti bisa enggak secara elektronik untuk penandatanganannya? Ada lampiran di belakang persetujuan yang kami yang menyetujui untuk penundaan seluruh DPD dan DPC, Ketua DPC. Nah kan bisa yang lewat itu nak, bukan? Dan ditulis bisa. Ditulis pakai apa? Pakai fosil gitu kan, tanda. Bisa nak gitu. Ada nak yang saya itu dokumen itu kirim secara online.
tanda tangan di situ. Kami mau mulai satu. Nah, ya. Tangan digital itu minta ke nanti nggak tahu. Iya. WA itu kan bilang. Oke, berarti clear. Clear untuk poin 1. Ya. Jadi Sebelum dia ada katanya kopi Jawa. Iya, daerahnya ya. Mbak Ratu, kami lah mulai. Lanjut sih, nggak apa-apa ya. Nah, jadi alhamdulillah untuk penundaan surat penandatanganan kita sudah sepakati bersama. DPC masing-masing ketua DPC kalau termasuk tim DPD menyampaikan tanda tangan elektroniknya lewat WA ke Ibu Sekretaris. Kalau tanya di media. Iya. Jangan ke grup ke Japri. Ke Japri Bu Sek lah. Tanda tangannya masih Oke. Makasih Pak Ji masukannya. Berarti sudah poin pertama sudah. Kemudian untuk SC dan OC mungkin bisa kita baca yang sudah dikirim. Baik itu pedoman maupun itu mungkin untuk uraian tugas bisa dibaca saja kan Pak Ji. Kesimpulannya untuk OC itu adalah diselenggarakan OC merupakan tim untuk penyelenggara dari pelaksana musda. Ya, berarti memfasilitasi pelaksanaan musda. Sementara yang menyelenggarakan itu adalah tim SC. Yang yang pelaksanaan musdanya. Nah, ya, SC ya. Pelaksana. Ya. Di atas Iya. Ini di ADRT kan juga ada dibunyikan. Kalau SC dan OC itu uraian tugasnya sudah jelas di sana semua. Untuk tempat, kalau lokasi sebenarnya musda yang sebelumnya, Bukit Tinggi. Ini kalau menurut awak, baca bentuk dulu SC. SC Pak Haji, betul DPC-nya. Bukit Tinggi Wak tetapkan di musda sebelumnya. Di musda kerja. Ya. Ini kan hasil musda dulu itu ketua terpilih dan lokasi musda. Jadi untuk tempat di mana kediaduannya di Bukit Tinggi, Wak serahkan nanti ke OC. Baannya ke Mantijuan. Dia hanya mencari tempat dengan timnya. Dia punya hak penuh untuk menentukan itu. Awak hanya membentuk timnya saja gitu. Itu udah mepet yo. Jadi untuk SC, Wak tunjuk untuk ketua siapa? Mbak Ratu, Bu Yen, Haji. Ya. Dia nasi kutu anak. Lagi seorang Hidup. Kalau ini tanah kawan itu. Kayak tanahnya. Iya. kopi kepada lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin saya ingin menyampaikan masalah SD dan ini karena betul saat kemarin itu ada rapat di tinggi saya merasa sangat malu muka dan kita pun dipertanyakan di DPD ada apa konflik di DPD sehingga terjadi hal yang demikian. Jadi ceritanya 2 minggu yang lewat saya ketemu dengan satu dan Yati dan saya kemarin sudah lihat lagi notulen rapat kita yang waktu itu sampai malam. Hasil notulen rapat itu adalah Kak Atu ditunjuk sebagai ketua SC untuk sejak periode ini. Nah, saya hanya berpositif thinking waktu itu Kak Atu ditunjuk sebagai ketua SD mengingatkan saya sebagai anggota DPC Bukit Tinggi untuk mengingatkan ketua DPC Bukit Tinggi untuk mulai bergerak karena waktu kita sudah mepet untuk mengadakan musda. Nah saya waktu itu
DPC Bukit Tinggi adalah tempat penyelenggara musda periode ini, dan ini adalah hasil musda di Padang Panjang. Nah, Ketua DPC Bukit Tinggi itu sudah berpikir juga, karena kita mau melewati bulan Ramadan dan Idul Fitri, sementara waktunya sudah sempit, jadi kita harus segera nih untuk menentukan siapa saja panitianya. Nah, waktu itu kita tidak pikir panjang, Ketua DPC meminta pedoman muda, dan Nianti sudah mengirimkan pedoman. Saya terus Ketua DPC juga sudah mempelajari. Alhasil kita ada rapat 1 minggu yang lewat itu di RSAM. Tetapi saat itu jujur saya kecewa dengan ketua. Ketua menyampaikan ketua tidak tahu menahu dengan hal ini. Padahal penunjukan kartu itu adalah rapat duduk. Kalau saya masih ingat sampai jam 11 malam banyak pembahasan saat itu, termasuk pelaksanaan askep, yang hasil munas, sampai ke penunjukan kartu sebagai ketua SD. Mohon hasil rapat kita hari ini betul-betul kita komitmen, jangan sampai lagi. Jadi Bukit Tinggi sudah dengan semangat untuk berperan serta dalam musda ini, karena ucapan ketua di saat itu membuat Bukit Tinggi agak sedikit, kalau misalnya ada DPC lain yang mau, mungkin tidak apa-apa, tidak kita. Sampai dipertanyakan ke saya ketika ketua udah pergi, ada apa konflik di DPD. Saya mengatakan tidak ada apa-apa, karena saya hanya menempatkan diri saya sebagai anggota DPC, diingatkan Kak Atuk sama Yanti bahwa Bukit Tinggi apa, saya mengingatkan Ketua DPC, dan Ketua DPC kami bergerak, tetapi mentah oleh Ketua di hadapan anggota lain. Jujur, saya sangat malu, rasanya kayak kayak tidak ada harga diri atau bagaimana, tapi waktu itu mungkin saya malas untuk berdebat, jadi kita terima saja. Jadi mungkin besar harapan saya untuk rapat kali ini, karena dari hasil rapat sebelumnya Kak Atuk sudah ditunjuk sebagai ketua SD, mungkin tidak perlu kita rubah lagi, tetap saja Kak Atuk sebagai ketua SD, mungkin timnya saja yang perlu kita tambahkan. Dan saya lihat pedoman yang barusan dikirim ketua tidak ada bedanya dengan yang sudah DPC Bukit Tinggi print yang sudah dikirim Yanti sebelumnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik Bu Nova, terima kasih atas yang disampaikan tadi. Ini memang itu kita tidak tahu memang itu kejadiannya. Tapi saat itu mungkin hanya komunikasi yang kurang kalau kita nilai itu kita tidak menyalahkan siapa-siapa, dan tidak ada ini pedoman salah apapun, DT salah, tidak. Cuma kita sudah sayangnya itu komunikasinya tidak ada. Waktu itu kita pun heran mau rapat persiapan musda, sementara kalau di pikiran kita sebagai ketua DPD waktu itu, ini adalah alek DPD, dan apapun pergerakannya kita tidak tahu. Seharusnya ada komunikasi dulu dengan ketua DPD. Hanya itu saja. Kita tidak menyalahkan apapun, siapapun tidak. Ini mungkin memang kelemahan kita dalam berorganisasi, mungkin karena jarak, karena kesibukan, karena tugas yang dituntut di tempat masing-masing, sehingga kita bisa menolerasi apakah itu jarang terjadi komunikasi. Dan ini hari itu mungkin itu juga yang terjadi. Karena miskomunikasi atau kurang dikomunikasikan, karena pada prinsipnya kalau saya selaku ketua DPD rasanya seandainya ada yang salah, itu tiap manusia pasti punya kesalahan. Tapi kalau ini kita yakin saat itu bahwa untuk pelaksana musda ini tetap melibatkan DPD. Yang jelas baik pedoman sebelumnya maupun ADRT yang baru itu tidak bertentangan. Sudah kita sampaikan dari awal. Mungkin gini, rasanya kurang ada komunikasi, tidak lancar aja, atau tidak dikomunikasikan sebelumnya. Tapi kalau dikomunikasikan sebelumnya, kita kan bisa disatukan
persepsi kita, apa maksudnya disatukan. Jadi ini kita tidak menilai siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ini merupakan suatu pengalaman ke depannya, jangan sampai terjadi ini lagi. Mungkin dilupakan, mungkin ada yang bisa melupakan atau yang tidak, itu Allah yang Maha tahu. Tapi untuk sebagai organisasi kita harus berlapang dada lah untuk menerima ini. Jadi kalau itu memang kesalahan dari saya pribadi, saya mohon maaf. Karena ini merupakan suatu proses dalam organisasi, itu tidak ada yang sempurna, dan itu pasti akan terjadi. Miskomunikasi setelah itu pasti terjadi. Nah, kebetulan ini di saat kegiatan penting kita yang terjadi. Jadi mohon Bu Nova, kalau secara ini memang kesalahan, saya mohon maaf secara pribadi. Dan ini tidak ada maksudnya untuk tidak percaya dengan DPC, meragukan tim kawan-kawan, tidak. Malah berterima kasih ini terlaksana dengan baik. Dan kawan-kawan DPC kemarin juga kita sampaikan berterima kasih karena tim DPC sudah proaktif untuk pelaksanaan persiapan dari Musda ini. Dan memang kemarin Ketua DPC-nya mau membentuk panitia Musda di tingkat DPC. Tapi saya mengarahkan memang untuk apa dibentuk. Karena sebetulnya panitia Musda itu hanya 2, baik itu yang terdiri dari SC dan OSC, dan itu ditunjuk dan dibentuk oleh Ketua DPD yang mengeluarkan SK-nya. Jadi wajar saja kalau waktu itu sebagai Ketua DPD karena tidak dilibatkan, saya merasa agak janggal saja. Tapi itu tidak masalah, karena biasa itu terjadi dalam organisasi. Jadi baiklah. Menambahkan ini. Boleh. Izin Ketua, semua, karena mungkin mohon maaf lama. Mungkin menanggapi dari yang Nova tadi. Kita telah melakukan rakor kalau tidak salah tanggal 26 Oktober. Ya, malam. Jadi alhamdulillah waktu rakor ini hadir. Ya, Ketua DPC hadir. Ketua DPC pun hadir. Pengurus DPD walaupun ada yang tidak hadir tapi perwakilan perseksi. Yang saya ingat betul. Kebetulan entah lalu itu lewat mencatat yang di agenda itu. Jadi memang ada pembahasan tentang laporan hasil Munas, kemudian tentang Musda, kemudian tentang basket juga. Iya, di pelatihan. Ya. Kemudian tentang tentang uang pangkal dan lain-lain itu, kan itu yang dibahas gitu. Sampai memang terakhir tentang pembentukan SC. Sebelum dibentuk ketua SC, saya ingat betul, dan ketua dari seluruh DPC hadir gitu, dan pengurus DPD hadir. Waktu itu. Kemudian dari rapat setelah ketua ditentukan, ketua akan menentukan pengurus mau anggotanya atau seksinya memang akan dilibatkan dari tim DPD yang itu. Nah, tunjuk juga OC karena dari hasil dari kita musda di Padang Panjang kan memang ditunjuk OC-nya Bukit Tinggi, kecuali kalau Bukit Tinggi tidak bersedia karena satu dan lain hal yang bisa disetujui. Tapi kalau tidak ada, Tapi kan tadi lah nih Pak, secara itu tugas dari ketua. Makanya Mbak lihat tadi tim ini, cuman informasi dari ketua atau dari DPD tentunya itu tidak seakan-akan tidak melengkapi lah, padahal dulu dipilih kan itu saja masalahnya. Tapi Pak Haji, waktu itu sudah dibentuk ketua untuk SC Pak Datu karena terkait di bawah Habun, ketua saja. Nah kalau tim SC namanya tim tidak hanya satu orang kan? Nah, sedangkan sesuai dengan ADRT maupun buku pedoman yang menunjuk mengangkat nama SK-kan itu adalah ketua DPD. Nah, jadi kalau menurut ini tidak usah dikaji itu lagi. Kita tetapkan, sepakati bersama ketuanya Pak Datu, tinggal struktur ke bawah kita tetapkan, kita sepakati bersama siapakah itu orangnya gitu. Nah, itu. Ketua gimana, sudah bisa kita tetapkan untuk SC? Tetap
Ada di Bu, buku pedoman. Nah, itu yang lebih lengkap di pedoman. Di pedoman. Iya. Itu aja. Ini lagi printnya kemana-mana banyak-banyak. Sekretaris SC berarti sekretaris DPD saja. Betul. Jadi tetap SC. Iya. Yang SC kita ketua SC dan ketua sekretaris DPD. Nah, tapi sekretaris kita kan 2 nih. Sekretaris siapa? Kita sepakati bersama. Nah, ini kan sudah disepakati untuk kegiatan yang ini, tes ini. Iya. Untuk kegiatan ini, sekretaris ini. Banti, Biasanya kan untuk lingkup lingkup itu kan kegiatan DPD coba nanti Nggak pakai waktu ya. kayaknya sekretaris 1 2 sekretaris saja ya. Untuk sekretaris di SC lebih apa itu porsi sekretaris yang mana gitu. Kan gitu tadi Nani. Kalau yang dulu kebetulan dia Andri jadi ketua SC, kebetulan waktu itu posisi Andri memang diwakil dulu jadi ketua SC. Jadi di anggotanya yang lain di sekretaris waktu itu nanti tidak ada tugas untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban. Jadi ini kan laporan pertanggungjawaban dengan melengkapi semua dokumennya itu sebenarnya masih ada stok dari dokumen padang panjang itu masih ada lengkap di Aquantic. Cuma kalau kini kami berdua karena ditugaskan untuk penyelesaian laporan pertanggungjawaban itu lebih panjang loh cari karajo yang di SC boleh. Dalam laporan pertanggungjawaban itu atas nama sekretaris DPD. Ini kita tinggal kesepakatan antara Bu Pak Jayanti itu. Tapi dalam pedoman tidak dapat. Ketua dan anggota saja. Iya. Kalau Ada. Ini kalau ya. Nah, ini untuk anggota kita tetapkan lagi. Mustahil tim tidak ada anggota kan? Nah, jadi untuk anggotanya yang dibutuhkan di SC itu kalau sebelumnya Panti. Di SC ada nih ketua dan anggota. Iya, anggota itu berapa orang? Nah, itu awak tunjuk. Yang dicontoh di Apple berapa? Nah, berarti kita tunjuk 4 orang di sini. Siapa yang untuk duduk di anggota SC? Itu kan di SK kan. Mustahil hanya anggota ketua sama anggota aja punya SK nggak mungkin kan, harus ada nama. Tapi nggak ada struktur. Nggak ada strukturnya. Nah, siapa kita sepakati pada tuh usulannya di KL, Karif. Kedua bisa bekerja sama dengan Kak Atu. Ya. 3 orang kerja sama kan langsung Ya, makanya bantu ibu terlibat sih itu bantu kok sinyal apakah boleh dipakai atau tidaknya itu boleh Lesnya nonton. apanya boleh. Tapi boleh dong. Peninjau kelengkapan peninjauan. Badan kelengkapan kan MKE dan P2KB. Enggak, termasuk Dewan Pertimbangan sih. Di ADRT masuk Dewan Pertimbangan. Ya. Peninjau berarti membenarkan salah kerja kan? bisa jadi kasih tidak saya benar ya Pertimbangan yo MKE sama P2KB. Itu peninjauannya. Itu badan kelengkapan. Nah, ini punya apa khusus kan? tidak bisa mereka Hanya yang kami ninjau. serah berapa orang tim saya misalnya bantu Rami siapa Wati tim yang ada di DPD pun yang sekretaris bendahara tapi hilangkan sekretarisnya hilangkan bendaharaan kalau tim dong lagi Jolonian sebenarnya kan kamu kayak mesti tunjuk sebagai ketua SC Enggak, kalau lagi itu udah ditetap. iya tidak bisa misalnya kalau kamu dari di DPD lalu berbuat tim saya tidak sembarang saja lah membara orangnya nomor semua saja kesepakatan Kita tunjuk 4 lah, 4 aja lah nak, sebagai contoh 4 orang.
4 orang itu yang bisa koordinasi dengan Pak Datuk. Ya. Nah, tak bensin Pak Datuk namanya atau ada kawan-kawan yang kembali usulan. Apa yang Awak enggak bisa. itu nggak ada. Bantu bisa lah Kak. Oke, betul. Ya, kami mungkin nggak bisa, misalnya tidak punya uang. Yang aksesnya IKN lebih condong sebenarnya untuk laki-laki, Iya. untuk kawan. Iya. Tapi yang kami tunjuk ini, kalau mau jauh mana? Ya itu makanya kan ya tapi saya enak dia percaya KM mungkin tidak bisa ada mencederah masih itu ya tapi di kami itu lebih Mana ya? Ini pernah Oh, itu lah tiba. dari gini gitulah. Pengarahnya dari awal. Pilihlah saya yang lah berpengalaman di situ. Bang, cocok yuk, Kak. Sebenarnya masih Pak Haji, saya masih tahu dia. nah Bu C. ini yang dibilang itu tigo tadi kalau memang pasangan loh tapi sebenarnya di Google itu quick banget bisa. Kak El, oke. Bisa. Yuk, Kakak. Kak. Mengalahkan Uci. Orang PDPC. Ayo, mantap Kakak. Itu sekarang Kakak. SC itu menyediakan semua formula musda. Ya, tengok di pedoman semua. Nah, aku aja formulir. Ada yang mulai dari risalahnya bagaimana, tata tertibnya bagaimana, pedoman-pedoman apa yang pakai dalam itu SC. Tapi menyediakan fasilitas, lokasi, kelengkapan sama Penyelenggaraan penyelenggaraan. Betul. Jadi isinya memang tetap di itu Nah, gimana Kak? Kak El? Masa sih ada. Lah, Boleh gue. Betul aja. agak pengalaman atau bekerja sama juga kalau jadi ini kan jadwal tidak pernah. nah gini lah Yanti. Saya Karim. Bukan jadi sama orang masuk. kalau itu nih kamu pengen sana biar Kali itu gue. Terus Arif. Siapa lagi? Tiku baru Ceweknya baru gua. Iya. Apa? Yes. Alah nggak banyak kan? Alah. Kita. Karim. Pandang mana kakak di Kecil banyak aja. di Oci banyak kak. Ya. Siapa lagi? Siapa nih? Siapa? Brian. Tiga baru Karim, KL, Brian. Itu udah ya. Mantan ketua SC dulu kan, Ajib. Ini selamin silakan. Ini baru ada. Empat orang, 2 perempuan, 2 laki-laki. Nah, Kak, Beli
Acak ini kok. Ini sekarang ya. Nah, oke. Bawah Sip, Ketuanya. berarti tim SC kita sudah terbentuk dan ini ketuanya Bapak Nofrialdi, satu anggotanya KL, Kak Arif, Abu Yen, sama Yanti. Nah, sip, terbentuk tim yang sulit SC. SK nanti tim BSK ya. Nah, kemudian kita membentuk susunan C. OC, tim OC lah ya. Karena tim OC nya boleh terdiri dari DPD dan DPC. Boleh masuk DPD sih. Ya. Tapi seperti yang disampaikan Bu Yanti tadi, walaupun boleh dari DPD dan DPC, tampaknya kalau DPP mengatakan tetap juga DPC saja. Alasan dulu. Ini kan di Pramunas disabuian sebelum penyusunan SCOC itu disabuian nggak mungkin jarak sejauh itu mungkin orang dari jaraknya. Nah, kan Karena jaraknya saja alasannya. Kawan-kawan awak tim DPD ada juga yang di DPC Bukit Tinggi. Kenapa tidak itu kita berdayakan? Biasanya biasa kegiatan agam pun, kegiatan Bukit Tinggi di Bukit Tinggi pun kawan-kawan yang DPC agam terlibat jadi Agama lebih lebih ada kebersamaan awak gitu. Nggak ada aturan khusus kan? Yang khusus kan nggak ada. Tapi mungkin ini bisa juga pertimbangkan karena kalau lintas administrasi itu kan lintas administrasi jadinya lah punya ketua masing-masing kecuali kok ketuanya tarik ketua bisa tapi kalau beda misalnya pada panjang sama agam koordinasi mereka Proporsinya enggak awak tentukan dong maksud awak. Tidak menutup kemungkinan seandainya ada di agam. Saya contoh loh biasanya kayak topik tuh aktif apapun kegiatan tuh bagus gitu. Misalnya kan enggak menutup kemungkinannya membantu di situ. Terus Pak Al selain DPC Bukit Tingginya DPD. Artinya akan nampak awak menyatu. Enggak ada perbedaan antara DPC dan PD menyatu itu harapannya kenapa? Dan itu tidak menyalahi ADRT loh dan tidak pula muda yang lain pernah melakukan itu Bu ya. kita setempat. Kalau C tuan Itu yang dia dan itu anggap bantuan siapa ini bantuan apa Kantongannya tapi kainnya. tapi dia Kantongan kan kadang deh. kecil ya ada komunikasi bantu itu tapi ada esensial soalnya di DPD kita orang DPC dalam hal Orang DPC. harus pakai Anggota BPC. Iya. jangan duduk kantor DPD ini Tapi Uni menyabuian harus khusus DPC ini melanggar ADRT dan melanggar pedoman setiap Dah. kegiatan kan bukan melanggar indah. Ini maksudnya itu lah siapa yang makan duduk. Jadi ini jangan sampai ada gap. Coba baca. Kalau menurut Pak sarannya lah karena komunikasi ini lebih agam awal di Bukit Tinggi. Kalaupun Wak ajak bertamu, tapi kan birokrasi masing-masing DPC itu berbeda-beda nih. Akan susah deko komunikasi. Bila Wak pertemuan agam punya kesibukan seperti ini. Kalau Bukit Tinggi anggotanya nomor 2 di Sumatera Barat, rasanya kalau untuk kepanitiaan OSCE insya Allah kalau melihat bagaimana kemarin rapat teman-teman untuk musda ini sudah banyak ide-ide kita nanti seperti ini rasanya mungkin lebih baik kita seperti biasa saja dulu Pariaman Padang Panjang juga sekarang Bukit Tinggi ya kita percayakan aja lah kembali soal yang itu ya ketua sekretaris atau apa itu sih dibuka aja kan Ya walaupun keanggotanya tetap serahkan ke Wak serahkan ke OC tapi tetap yang membentuk yang menetapkan mengesahkan adalah DPD. Artinya dalam menuju tim itu tidak hanya DPC yang terlibat kita DPD untuk Artinya ya sebelum kita jauh langkah yang disepakati yang tadi saja, apakah Bukit Tinggi saja atau boleh yang lain itu aja disepakati dulu. Itu dulu kan. Tapi yang menunjuk tim itu adalah kita DPD. Karena itu kali DPD gitu. Bukan DPC yang menunjuk timnya gitu. Karena yang kami berdasarkan pengalaman yang sebelum Pariaman dan Padang Panjang ini memang kita otonomi serahkan ke DPC Mas. Karena kan mereka yang
misalnya nih kalau sekarang kita tunjuk nih Bukit Tinggi, kita tunjuk aja orang Bukit Tinggi ini ketuanya. Belum tentu anggotanya bisa bekerja sama dengan ketua tersebut. Ketua aneh anggota setuju. Belum tentu, jadi mungkin kita percayakan saja nanti kalau kemarin konteksnya waktu kita rapat hari Jumat itu kan maksud satu nanti itu dipercepat ada OC-nya sehingga nanti diarahkan OC nanti kapan pertemuannya dengan SD. Di situ SD nanti mengarahkan apa saja yang akan dikerjakan oleh OC. OC hanya membentuk panitia saja, DPC Bukit Tinggi mungkin hanya membentuk panitia saja. Tetapi tetap pergerakannya nanti di bawah koordinasi SD. Tambahannya mungkin kalau memadu perangkatan tadi Bukit Tinggi itu dibatasi waktunya kapan sih Bukit Tinggi bisa menyerahkan untuk OC yang ada. Jelaskan itu dulu SK oleh DPC. Itu nama-nama ketua OC tapi diserahkan ke OC. Petangku kan awal. Ya. Masalahnya itu kan memang kan seminar bagian kita terlibat, tapi dengan kunci dalam kita akan menggunakan kerjasama itu saya minta. Yang dimaksud Pak tadi kan kelancaran acara musda. Ya, Sejauh mana misalnya ketua DPC tinggi jadi ketua OC, itu banyak ceritanya mana tahu. Ya. Tapi kalau rencana orang itu telah tahu dari DPC-nya, kita bakal itu. Cuma dibatasi waktunya. Sip. Ini sebetulnya nggak nolak siapa-siapa pun apa dong. Cuma kan kalau ini prosesnya terpenuhi karena kita DPD dilibatkan. Nah, kita sepakati bersama. Hanya DPC ini membentuk tim. Nah, jadi alhamdulillah ini sudah terlaksana dan sudah sesuai. Kita serahkan kepada tim ketua DPC Bukit Tinggi untuk Itu enggak belum. Karena awasinya. Soalnya duluan boleh. Kenapa kan kawan itu belum tahu tanggalnya tak? Iya. Halo Nio, Bu Yesi. Saking asing kalah sini. Ini Bapak Ibu yang di Zoom, baik Ibu Yesi, Niur, Nila, Rido, masukannya gimana? Sejauh ini diskusi kita untuk SC sudah kan Pak Atu sesuai dengan rakor sebelumnya untuk ketua SC. Dan hari ini kita sudah tentukan timnya untuk kota SC itu ada 4, KL Agusman, Kak Arif, Ibu Yen, sama Bu Sekretaris Bu Ramayanti. Udah, Rido oke. Memang persetujuan untuk kesepakatan ini, Niut. Maaf Bu, Ketua, Ya. terus ini kan. Iya. Untuk ST boleh tambah anggotanya dah. Karena di Musdako kan Karajonyo tanggung jawab bidang. Soal ada di Ya. SC salah seorang koordinator bidang atau anggota bidang dari bidang organisasi dan profesi. Tambah. Ya karena itu kan Kita sepakati alam. Ya, itu kan tanggung jawab bidang organisasi kan. Kasih masukannya di kalau mau Niur. Izin Ketua. Iya. Ketua. Ya. Kalau memang Masih ya. anggota SC harus ada bidang organisasi, mungkin perlu juga ditambahkan sebagaimana menurut pendapat Rido Ketua. Dan untuk Iya. Iya nih. pelaksana OC, mungkin ya ada baiknya juga dari DPC Bukit Tinggi karena memang anggota DPC Bukit Tinggi lebih dekat dengan lokasi, lebih bebaslah bergerak karena mereka ada di lokasi. Mungkin itu Ketua. Iya. Kita serahkan Baik ini. DPC Bukit Tinggi. Terus. Walaupun Iya. itu Baik. yang membentuk Terima adalah kasih nih, DPD. Bu Yesi. Iya, DPD. Ya, ini DPD yang bentuk. Kemudian untuk Bu Yesi, ada Bu Yesi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketua dan Bapak Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi sejawat. wabarakatuh.
Nah, kalau untuk SC itu kita sudah setuju diikutkan bidang organisasi di sana, itu sudah pas untuk pengembangan ke depan kan, tambah dengan yang ada. Terus kemudian untuk OSC apakah nggak dibuat dulu di kita di kepanitiaannya, kemudian baru nanti bidang mana yang kita serahkan ke DPC-nya Bukit Tinggi gitu aja. Karena ini musda. Kalau kita serahkan full, nanti apakah siap ketua DPC? Mohon maaf, tidak mendiskreditkan yang lain. Kerjasamanya akan bagus kalau lokasinya di sini. Tetapi sebaiknya ada dulu dari kita gitu. Makasih ketua. Ya, makasih Bu Yesi masukannya. Mungkin masukan Bu Yesi ada baiknya juga untuk kita pertimbangkan di sini. Mungkin kita ini kan Bu Yesi istilahnya kalaupun harus kita masukkan dari bidang kita itu bagus juga karena kita merupakan suatu tim yang bagus dan orangnya yang kita tunjuk nanti mungkin disesuaikan dengan yang cocok dengan DPC Bukit Tinggi atau bidang kita, tim DPD kita yang memang keanggotanya juga di Bukit Tinggi. Itu kan artinya udah juga udah klop juga itu, ada yang terpenuhi kedua-duanya. Usulan Bu Yesi terpenuhi, usulan dari Bu Nova juga terpenuhi. Nah, jadi mungkin tuh Rendana. Iya. Akomodasi dana dari sekretaris pendaftaran. Mungkin gini Bu Nova, maksud dari Bu Yesi ini tadi alternatif atau bagian bidang masuk. Tapi seandainya tidak memungkinkan bagian bidang, artinya mungkin anggota DPC Bukit Tinggi yang ada dimasukkan ke dalam itu. Mungkin bisa kita akomodir itu. Terima kasih Bu Yesi. Kita sepakati kapan target limit melaporkannya biar kita tertunda tanggal berapa UC bisa melaporkan Bu Nova. Iya. Nanti Masalah Pak kemarin Nah, iya. sekarang kan Ya. kemarin kita rame yang datang. Untuk pakai target nanti malam lagi kita makin dekat ya. Iya. Harus pakai target. Jadi ini kita tidak menunjuk bidang apa yang akan duduk di OC, tapi bicarakanlah kembali di tingkat DPC Bukit Tinggi, siapa anggota DPC Bukit Tinggi yang akan bisa ikut juga di tim OC, artinya menyetujui gitu. Jadi itu lewat DPD intervensi siapa namanya, kita serahkan ke ketua DPC dan timnya nanti tim OC-nya ya Bu Yesi. Oke Bu Yesi. Baik ketua, makasih. Nah, ya, Bu Yesi. Jadi itulah, nggak ada tua. Iya. Dia kan ikut anggota Bukit Tinggi juga nya. Iya. Jangan dikecilkan atau orang DPD masuk. Oh iya. Ya. Anggota DPD Ya. Ya. jadi lebih dekat bantuan. Nah. Walaupun si Allah ada di dalam, Kursi duduk. sebagai anggota DPD. di dalam itu. Iya, Boleh saja. Bukan di luar niat sebagai SC misalnya, pun niat sebagai anggota DPD, itu kasih Gitu sih lah. Jadi kita ambil garis tengah, kita sepakati ya. Kita tetap memberikan sepenuhnya kepada tim DPC Bukit Tinggi untuk membentuk tim OC ini sehingga terbentuklah tim yang betul-betul solid dan untuk lancar pelaksanaan musda ini, sukses untuk pelaksanaan musda ini. Mungkin karena ketua DPC sengaja tidak kita hadirkan karena kita menyampaikan persepsi dulu rencana hari ini. Nah, begitu sudah sama persepsi kita, baru kita bisa lempar ke ketua DPC ini untuk bergerak selanjutnya. Dan untuk limitnya kita kasihkan mengingat waktu yang agak panjang juga, berapa hari kita kasih untuk struktur dari OC ini untuk kita SK-kan sebagai DPD. Seminggu kita sepakati. Padahal tanggal 7 misalnya. Setelah itu OC. Nah, pertemuan itu dalam pertemuan SC. Namanya sih setidaknya lewat masuk Tanggal 7 mau ketemu dengan DPC, mau ketemu dengan SCOC, diakalnya itu sebelum PASO. Hendaknya. Ya. Jadi untuk usulan nama kita tunggulah 5 hari ini. Ya itu makanya. Itulah.
maksimal 1 minggu. Bisa maksimal ya. Bisa Bu, bisa Ya. Pak. Amis, kamu paham? Apa yang disetujui? Nah, jadi kita sepakati untuk usulan nama seminggu paling enggak kita tetapkan tanggal, jangan seminggu paling lama bisa sih maksimal tanggal kalau tanggal 7 seminggu. Memang sesuai ADRT dan pedoman tidak boleh DPC yang membentuk tim OC karena itu DPD kan dari. Nah, jangan ini simbolis. Nah, oke, kita tunggu usulan nama dari DPC untuk nama-nama ketua DPC. Ya, ketua DPC itu tinggi. Iya, biar nih nyampe. Kita OC dan FC itu tingkatnya siapa dan pertanggung jawabannya adalah ketua DPD. Kita sesuai ADRT aja lah gitu. Kalau ini encak lain apa karajo ini doha. Mansin kok encak berkerilan sewak kan. Tapi itu karena prosedurnya kayak gitu. Kita kan hanya belajar berorganisasi mengacu kepada ADRT dan pedoman. Itu saja. Dan kita berjanji memang ke ketua DPC. Kita bukan mementahkan rapat mereka hari itu, tapi kita menyatakan mohon minta waktu untuk DPD menyatukan persepsi dulu kami di DPD. Dan kita tidak menyampaikan ada apa-apanya, tidak terjadi apapun. Itu. Jadi tanggal 7. Selanjutnya kita tunggu nama. Dari itu mungkin pedoman kita tetapkan pedoman yang lama yang disinkronkan dengan ADRT yang baru. Untuk bentuk hasilnya nanti kita juga bisa mengacu ke Munas Labuan Bajo. Nah, mungkin hari ini cukup. Nah, Datuk ada lagi. Kan sampai tanggal 7 ada opsi ya. Hendaknya tanggal 7 sampai tanggal barat mau pertemuan SC dengan OC atau dengan DPC. Ini udah kalian ditunjuk kok. Ini tugasnya sampai membentuk tim OC dan SC. Ini sampai hari ini. Ketua DPC, ketua DPC seluruh. Ya, itu jadi. Kalau untuk ketua DPC, kalau DPC begini biar lawan. Ayo, jadi ada ya Pak ini cek ini sampai habis hari gua. SC, OC. Kalau menurut ini biar mempersingkat waktu, berupa surat berdasarkan hasil awak rapek di DPD, DPD Iko sekalian awak menyampaikan untuk penandatangan elektronik itu sajalah pada tuh lah ada gini PR ya. Nah, siap tuh. Kini dengan terbentuk SD dan OC, fungsi sebagai DPD awak lah sesuai ADRT sesuai pedoman. Lah terbentuk SD dan OC dan itu sah dibentuk oleh DPD, melibatkan DPD. Terserah pelaksanaan anggota nanti serahkan ke DPC Bukit Tinggi. Nah, itu kita berupa surat saja mungkin pada tuh untuk mengingat karena banyak kegiatan menyambut bulan puasa. Jadi dari oleh maju ke depan yang di belakang kita ambil sebagai pengalaman untuk evaluasi ke depannya untuk lebih baik. Jadi rasanya pembahasan hari ini cukup. Nah, ada lagi. Ini pilot kan tadi awak minta OC menyampaikan nama-nama 7 Februari. Berarti ini itu segeralah menginformasikan. Hariku nih sampai langsung ke Nibet. Uni memenuhi Unilah berjanji sebelumnya ke Nibet akan secepatnya menyampaikan Iko. Biar ini sampai. Ini tahu ini fungsi ini. Oh baru OC dan OC. Iya. Maksudnya dia sampai banyak instruksi nih. Jadi kalau di tangan SC ya SC saja yang jelas di ADRT dan pedoman nyatakan setelah begitu terbentuk SC dan OC itu mempunyai otonomi penuh. Ketua DPD tidak ada. Ketua DPD hanya menetapkan mengeskalkan titik habis. Dah, itu sesuai dengan pedoman dan ADRT. Alhamdulillah. Ada lagi masukan Busek? Kak ya? Iya. Alhamdulillah. Boleh kita tutup. Nah, Uni kita. Nih apa? Nah, pelaksanaan ya. Oke. Uni hasil konsultasi dengan Pak Ketum. Kalau bisa kan secepatnya sih kalau bisa dimajukan. Tapi tidak mungkin karena kondisi tidak mungkin persiapan. Nah, untuk penundaan dan disampaikan penundaan disetujui dengan kesepakatan tanda tangan seluruh ketua DPC. Itulah kawat tindak lanjuti lagi. Siap tuh untuk rapat berikutnya untuk tanggal petang tuh memang disepakati dengan tawar menawar memang 3, 4, 5. Tapi ini tak bulan April.
April, karena kan awak lah asan wak Februari dan Maret tuh Ramadan dan Idul Fitri. Awak Idul Fitri diperkirakan tanggal 5 balik enggak salah. Nah, 20 sama 21, 22. Maret. puasa tanggal 9 balik 17. Bukan 20 lah, 20, 21 lah yuk. kalau apa ini aku kan bisa lo benawar beli ya. Iya. Rapi lah SC JOC mungkin oleh ini intervensi lagi doh. Kapan OSC OC bersepakat melaksanakan? Yang hasil diskusi ini sama ini hanya menyampaikan sih juga menyampaikan kalau tanggalnya 3, 4, 5 karena itu hari ini berkurang kan. Jumat tanggal merah tanggal 3, tanggal sampai besok kita libur bersama lo orang tanggal itu. Kemudian Nah, ini kan konsultasi sama Jawa Iya. kok. nanti kalau urusan ke pusat tuh ini yang nego-nego gitu kan. Dari tanggal yang itu kemungkinan enggak Pak mencari kondisi awak di Kobaa. Silakan ke UC ke UC balik ya. Nah, sampaikanlah SD dan UC ke UNI balik karena pertanggung jawabannya ke DPD loh pentingnya. Nah, ke pusat tanggung jawabnya ke pusat sih adalah menyampaikan apa kebutuhan awak, apa kendala awak, apa solusinya bagi lo. Lapangan gue dulu yang disampaikan ternyata kondisi tak itu Nah, seperti ini. berumur hotel saya kita banyak Untuk ketua banyak yang datang. ketua DPP adalah lagi sengaja. Ah, itu. Kan Oh iya. tanggal sekian. Ya. Agenda DPP ya. Kalau ini Minggu tanggal minggu mau kerja ada wah. ya. Tanggal 10 boleh bisa. Ya. Nah, sekarang Fleksibel. Nah, ini kan wacana segitu tuh. Ya. Wacana sekian dan tempat lah pasti Bukit Tinggi. Nah, boleh walaupun Ya. DPD ada kemungkinan diubah misalnya yang alasan dekat dengan Bandara Sumatera. Nah, tetapkan Bukit Tinggi karena itu merupakan harga diri lo di tim sebelumnya yang menetapkan kan. Anakmu nih tetap di Bukit Tinggi cek nih. Waktunya kemungkinan tanggal sekian. Tapi kalau tim SC dan OC lah berunggu tanggal yang sanggup biar pelaksana, ini nanti yang kemana gue kate. Nah mungkin lo ini bak lancar, lo PR awak. Tidak. Sunatnya makan dulu kan. Jadi ketua Adik. bayang dulu. ya, Sudah kan bilang kan ya. Pak Dojen tertinggal. nah ya, ya tutup sih lah. Bilang TP hari pandai. Anda adanya, Uni kan kini lah terbentuk kan, dan Uni hanya menunggu nama lagi dari OC Bukit Tinggi. Lalu terbentuk ini menyerahkan ke dua kursi lain. Jadi kapasitas ini sih kok habis Pak. Ini tutup, tutup nanti. Jadi setelah itu, Uni cuma melaporkan sih nanti hasilnya perkembangan sampai mana. Ikut tindak lanjut dari yang level DPD itu lah. Itu cara rakyat sekalian. Ya itu kalau Makanya lu selesai. itu kan beko itu. Aku nggak ada kata ini tutup untuk diskusi. Ayo lanjut. Makan lalu. Serahkan tugas ke tim. Tutup lah dulu nih. Mereka luka. Tutup. Somal lagi. Somal cakap awak kan. Cabutnya. Iya. Dulu apa mengerti? Kalau saya Nih. Biasanya meletakkan anak kacau sama ayam kan Hah? Benar serang mengidang baru. Bayang kok 10 menit. Izin ketua lah salah saya rapi awak. Lah, Bu Yesi. Jadi izin ya, izin live ya. jadi kan terbentuk SC OC Wani. Beku saya hasil. Kemudian untuk usulan ini tetap diterima, tapi awak serahkan nanti dengan Bukit Tinggi lagi pembahasannya nanti. Untuk persiapan musda Pawako, DPD lah serah terima artinya hari itu dengan SC, tapi resminya betul lah tidak makan. Karena Uni kalau bisa kemari lah nih makan bersama kita. Lanjutlah. Uni ada manuan rumah di Gulai Bancang, maka Uni tidak payi do tukang sedang bakar raju. Kalau tidak nanti pun gitu mah. Oke, mau izin. Ya. Jadi nih, tapi investasi nomor rekening. Ya untuk makan siangnya nih cari sendiri ya, Niur, Rido.
Lanjut selesai Ada itu ya. penggantian uang makan ada nih. Oke, Ketua. Tadi. Nah, nih, makasih banyak Bu Yenti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mano Ketua. Oke nih. Mano kawan na uni Nih, Gus. ini dari ini pesan gue set sih lah. Iya, tadi. Gus. Tadi makasih nih. Assalamualaikum. KL. Sehat KL. Jangan karena aku Ya, KL. buat kalian jadi rusak. Jalia. Salam. Makasih. Hai, Nih, Pen. makasih CKN. Dah. Sehat-sehat Nah, nih. KL. Assalamualaikum. Salam. Ya. Sehat nih kawan nih. Nadiu, Ya, dadah. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Makasih banyak waktunya.